kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pemangkasan dana secara besar-besaran. Nah, kita punya narasumber yang beragam, dari politikus Partai Gerindra, karyawan yang dirumahkan, siswa SMK, dan penerima BLT. Jadi, kita bisa mendengar berbagai perspektif tentang dampak dari pemangkasan dana ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan pemangkasan dana ini? Bagaimana dampak untuk kita semua? Jadi, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas di podcast kali ini. Presiden Prabowo sedang gencar-gencarnya melakukan pemangkasan 36 triliun untuk efisiensi dana. Bisa dijelaskan negara lagi bokeh atau gimana nih? Waktu APBN menyusun berbagai program-program Pak Prabowo, Pak Prabowo sudah mulai diakomodir sekitar 120 triliun, sementara dana yang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis full membutuhkan dana sebesar 400 triliun. Jika kita berbicara tentang 120 triliun tersebut, hanya sekitar 71 triliun digunakan untuk program makan bergizi gratis, sementara masih banyak program-program lainnya yang membutuhkan banyak dana. Nah, sebetulnya penjelasan efisiensi dana itu untuk apa ya? Setiap kali kita berbicara dengan bupati ataupun gubernur tentang anggaran setiap daerah, anggaran setiap daerah tersebut sudah habis digunakan untuk gaji ataupun biaya operasional rutin lainnya, sehingga tidak ada dana untuk melakukan investasi untuk program-program bermanfaat lainnya. Oleh karena itu, Pak Prabowo melakukan beberapa kebijakan seperti penghentian pekerja untuk menyukseskan efisiensi dana ini. Oke. Kak Amel, sebagai karyawan yang terkena dampak dari kebijakan ini, bisa diceritakan dong Kak, awalnya gimana kamu dapat kabar kalau salah satu karyawan dari lembaga pemerintahan yang dirumahkan lantaran untuk efisiensi anggaran? Jadi pemberitahuannya itu saya dengar dari WhatsApp. Awalnya saya sempat kaget, tapi ya pemberitahuan kebijakan ini ya mungkin emang jalan saya yang harus dijalani. Jadi sekarang kesibukannya apa nih Kak setelah dirumahkan? Saya sedang menekuni usaha kedai makanan bersama suami saya yang kami rintis beberapa bulan yang lalu. Itu juga saya menjadi content creator. Apakah masih ada harapan untuk kembali kerja seperti biasanya? Ya pastinya masih ada, tapi ya kita harus mematuhi kebijakan. Gitu, oke Kak. Nah, sekarang sedang ramainya diadakan program makanan bergizi gratis, yang dimana merupakan salah satu program prioritas Pak Prabowo. Oke, sekarang kita juga bersama salah satu siswa yang menerima program tersebut. Halo, dengan Devitri, boleh diceritakan perasaannya setelah diadakan program makanan bergizi gratis ini? Pastinya senang karena saya lebih menyukai menu makanan gratis dan bisa menghemat uang saku juga. Kalau boleh tahu menunya apa aja nih? Jadi ada nasi pakai lauk, terus ada buah juga, sayur tumis gitu, biasanya dikasih susu, tetapi akhir ini diganti dengan tahu. Kelihatan menarik sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber terakhir kita dengan Ibu Cima. Program prioritas Pak Prabowo ini juga berdampak dengan pemangkasan dana BLT. Dampak apa saja yang paling Ibu rasakan saat ini? Saya sebagai masyarakat kurang mampu tentunya sangat senang dengan adanya program BLT yang telah diadakan sebelumnya. Tetapi dengan adanya pemangkasan dana besar-besaran ini tentunya sangat berdampak bagi ekonomi saya. Tapi saya sudah merasa terbantu dengan program Pak Prabowo yang sekarang. Apa harapan Ibu ke depannya terkait dengan program ini? Semoga Bapak Prabowo bisa menjadi pemimpin yang amanah dan bisa menjalankan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kecil seperti saya dapat meningkatkan perekonomian yang lebih stabil. Oke. Itu dia tadi pembahasan mengenai Pak Prabowo melakukan pemangkasan dana secara besar-besaran. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Kami berharap episode Ngobrol Santai kali ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi bagi teman-teman semua. Seperti kata Ibu Cima, semoga Pak Prabowo bisa menjadi pemimpin yang amanah dan menjalankan program-program yang dijanjikan. Kita semua berharap yang terbaik untuk Indonesia. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast-podcast kami berikutnya. Dan jangan ragu untuk kamu berbagi pendapat di channel kami.